Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita berbahagia karena pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu di dalam ibadah doa penyembahan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan segenap kehidupan kita, tubuh jiwa roh kita. Untuk pada malam hari ini kita bersama mau masuk dalam doa penyembahan kita, dalam puji-pujian kita kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 18 mengatakan, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Puji nama Tuhan. Inilah janji Tuhan bagi orang-orang yang saleh, orang-orang yang suci hidupnya, orang-orang yang mau taat kepada Tuhan. Dan saya percaya pada malam hari ini ketika kita dapat beribadah karena kemurahan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang baik, karena Dia adalah Allah yang memberikan kasih-Nya dengan berlimpah dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, dan kita mau naikkan syukur kita pada malam hari ini di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru setiap hari rahmat Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita pujikan sekali lagi dari atas. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
Mari Bapak Ibu kita mau katakan syukur kita naikkan di hadapan Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, Selalu baru setiap hari, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. katakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Allah yang sudah melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Karena Allah masih terus memelihara kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Glory haleluya. Hosana. Hosana bagi Raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat kesempatan kami beribadah. Terima kasih buat kesempatan kami melayani Tuhan. Terima kasih buat keluarga kami. Terima kasih buat hari-hari yang baik yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh ibadah kami. Kami mau menyerahkan seluruh doa penyembahan kami malam hari di hadapan Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk kami dapat masuk lebih dalam menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, biarlah kiranya urapan yang baru daripada Roh Kudus ada mengurapi kami di tempat ini maupun jemaat-Mu di rumah. Dan biarlah kami dapat bersatu hati menyerukan setiap pujian penyembahan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Layakkan kami, urapi kami dari awal hingga pada akhirnya nanti. Karena kami tahu Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh indah. Engkau adalah Allah yang menakjubkan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh ajaib. Dan kami hanya dapat kagum, kami hanya dapat hormat,
kepada Engkau. Mari kita pujikan Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh Amin. menakjubkan. Yes. Yes. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita pujikan sekali lagi dari atas. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum
puji hormat akan Kau. Segala puji Kau hormat. sungguh indah tiada taranya. Kau Raja, Kau manis, Kau lembut. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami hanya dapat kagum akan Kau Tuhan. Kami hanya dapat kagum akan firman-Mu. Kami hanya dapat kagum akan kasih-Mu yang tiada pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bila sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah Roh Kudus siapkan hati kami dan berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Layakan kami, berikan hikmat kepada kami, agar kami dapat mengerti setiap yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah firman yang akan kami dengar ini akan membawa kami lebih jauh, lebih dalam menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi hamba, pakai seluruh tubuh jiwa roh ini, mulut lidah hamba Tuhan, kuasai dengan roh-Mu, agar apa yang keluar dari mulut lidah ini Tuhan, benar-benar isi hati Tuhan, firman yang benar, firman yang murni. Biarlah urapi juga setiap sidang jemaat-Mu di rumah masing-masing, untuk mereka juga dapat mengerti setiap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, dan segala kuasa pekerjaan iblis yang ingin mencuri firman-Mu dari setiap hati kami mempatahkan, kami mengusir, kami menghancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya darah Yesus membasuh kami, membungkus kami dari ujung rambut hingga telapak kaki kami. Terima kasih Bapa, dan pada malam hari ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, Raja di atas segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya berbahagia karena masih diberikan kesempatan kemurahan oleh Tuhan untuk dapat membagi sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Dan mari kita siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita untuk kita sama-sama mau belajar akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya ucapkan selamat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan buka di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16 ini kita bisa melihat ada sebuah perintah. Ada sebuah perintah yang firman Tuhan ingin untuk kita lakukan. Yang harus kita lakukan. Perintahnya apa? Kita perhatikan ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Perintah yang pertama adalah hidup taat. Kemudian dilanjutkan, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Perintah yang kedua adalah tidak menuruti hawa nafsu kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu.
sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ya. Jadi ada sebuah perintah yang tidak bisa dilepaskan antara yang satu dengan yang lain. Yaitu perintahnya apa? Perintahnya adalah hidup taat, tidak menuruti hawa nafsu, dan menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita. Di dalam seluruh kehidupan kita itu maksudnya artinya seluruh hidup kita, hidup ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi artinya kita harus menjadi kudus di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita, dan di dalam roh kita. Dan kalau kita melihat tadi hidup taat, tidak menuruti hawa nafsu, menjauhi kejahatan artinya, kemudian menjadi kudus di dalam seluruh hidup, di dalam Ayub 1 ayat 1, ini ada sebuah kata-kata yang menarik. Kata-kata yang menarik yang bisa kita katakan menyimpulkan perintah tadi. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah ini. Jadi hidup taat, tidak menuruti hawa nafsu atau menjauhi kejahatan dan menjadi kudus di dalam seluruh kehidupan kita, itu bisa dikatakan artinya menjadi orang yang saleh. Saleh itu berarti suci, kudus. Ya, menjadi kudus. Sebab Allah kudus. Kita harus menjadi kudus karena Allah kudus, dikatakan tadi begitu. Ya. Hidup saleh, hidup di dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan, hidup menjauhi kejahatan, tidak menuruti hawa nafsu, itu bukan hidup yang memilah-milah dosa. Saya ulang. Hidup saleh, hidup di dalam kekudusan, itu bukan memilah-milah dosa. Maksudnya memilah-milah dosa apa? Maksudnya memilah-milah dosa gini. Kita tahu A ini dosa, kita tahu B ini dosa, kita tahu C ini dosa yang sangat memalukan, kita tahu D ini dosa yang hukumannya sangat berat gitu. Memilah-milah dosa itu, oh D sama E ini, wah ini memalukan dan hukumannya berat. Aku pasti nggak akan pernah melakukan ini. Dipilah, nggak mungkin ngelakuin dosa ini. Tapi kalau A, ini sesuatu yang ya normal lah, kita sebagai manusia, kita nggak mungkin lepas dari dosa ini. Misalnya apa ya? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata bohong putih gitu. Bohong demi kebaikan. Kan bohong demi kebaikan nggak apa-apa ya. Tapi kalau menurut Alkitab, bohong ya bohong. Nggak ada namanya bohong putih, bohong hitam, nggak ada. Tapi karena, oh ini kan demi kebaikan ya, terus kita pilah. Oh nggak apa-apa aku melakukan ini. Hidup saleh, hidup di dalam kekudusan, artinya bukan hidup memilah-milah dosa. Tetapi hidup yang berbalik meninggalkan semua dosa. Dan berjalan di dalam kehidupan yang baru. Berjalan di dalam kekudusan. Berjalan di dalam penyucian. Ya, jadi kita harus ingat ini. Hidup saleh, hidup dalam kekudusan bukan hidup yang memilah-milah dosa. Milih-milih dosa ini boleh aku lakukan, dosa yang ini enggak boleh aku lakukan. Bukan. Tapi hidup saleh, hidup dalam kekudusan artinya kita harus berbalik meninggalkan semua dosa. Mau dosanya kelihatannya ringan, mau dosanya kelihatannya banyak dilakukan oleh orang, mau dosa yang kelihatannya berat seperti misalnya membunuh, sama saja namanya dosa. Kita harus tinggalkan semuanya. Dan berjalan di dalam kehidupan yang baru. Berjalan di dalam kekudusan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar sama-sama bagaimana caranya kita bisa menjadi
orang-orang saleh, orang yang hidupnya saleh. Ya. Saya mau share pada malam hari ini, kita belajar di dalam Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7 dan nanti Kolose 1 ayat 4. Ya, Efesus 1 ayat 7 dulu kita baca. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi pengampunan dosa ini menurut kekayaan kasih karunia Tuhan. Ya, Kolose 1 ayat 4 dikatakan, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang yang kudus. Dari dua ayat ini saya mencoba menyimpulkan begini, bahwa yang pertama yang harus kita lakukan, dan saya yakin bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari sudah melakukan ini, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadi yang membuat kita masuk dalam pengudusan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi yang membuat kita bisa masuk dalam pengudusan. Ya, kita diampuni dosa, tadi Efesus 1 ayat 7, kita diampuni dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Penebusan dan pengampunan dosa ini yang harus kita ingat sama-sama. Perhatikan ini. Yang harus kita ingat sama-sama. Bahwa penebusan dan pengampunan dosa ini itu bukan terjadi karena kita layak menerima. Bukan terjadi karena kita itu hebat. Bukan terjadi karena kita itu baik. Bukan terjadi karena kita berbuat baik. Kita memberi sedekah. Kita melakukan ini, kita melakukan itu, bukan. Penebusan dan pengampunan dosa itu terjadi karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Tuhan Yesus misalnya tidak memberikan kasih karunia itu, ya kita nggak bisa ditebus, kita nggak bisa diampuni dosanya. Tapi karena ada kasih karunia, nah, puji Tuhan, kita ditebus, kita diampuni dosa. Tetapi setelah ditebus diampuni dosa, kita harus masuk di dalam pengudusan. Gak mungkin kita masuk dalam pengudusan, kita tidak mungkin bisa hidup kudus kalau kita tidak ditebus dan tidak diampuni dosanya. Semoga mengerti ya. Jadi ini yang pertama, kita harus mau menerima Yesus, kita harus mau menerima penebusan dan pengampunan dosa. Supaya akhirnya kita bisa hidup dalam kebenaran, kita bisa hidup dalam pengudusan. Sekali lagi, karena tidak mungkin kita bisa hidup kudus kalau kita tidak diampuni dosanya. Kalau kita tidak ditebus, nggak mungkin. Ya, jadi ini yang pertama yang harus kita ingat. Yang kedua adalah kita harus mau mengakui dosa-dosa kita dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Atau kalau saya boleh coba simpulkan dengan kata-kata yang lebih singkat, bertobat. Bertobat dan hidup dalam kebenaran. Bertobat dan hidup dalam kebenaran ini yang mampu membuat kita hari demi hari hidup dalam pengudusan, dalam penyucian. Harus bertobat. Saya kalau mengilustrasikan bertobat itu begini. Bertobat itu bukan cuma Tuhan ampuni aku udah berbuat dosa nih ya. Hari ini, tiba-tiba gak sengaja berbuat dosa. Tanpa kepikiran gitu, ini wah dosa gitu ya. Terus kemudian setelah melakukan itu, terus kemudian ingat, tahu bahwa sadar kalau itu adalah dosa, kemudian minta ampun Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku bersalah, aku berdosa, ampuni aku. Selesai. Terus besok gak sadar lagi, begitu lagi. Besoknya minta ampun lagi, kemudian besoknya lagi ngelakuin lagi. Enggak. Kalau bertobat itu artinya begini, hari ini kita melakukan dosa, Tuhan ampuni aku, kemudian aku
mau bertobat, aku ditebus dalam nama Yesus, aku berbalik. Dosanya masih di belakang. Kemudian aku harus berjalan. Saya harus berjalan. Bukan, Tuhan ampuni, berjalan mundur, tapi masih ngeliatin dosanya. Enggak. Harus berbalik. Kemudian meninggalkan semua dosa itu di belakang. Berjalan kepada Tuhan. Ya. Ini, Amsal 13 ayat 6. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya. Nah, perhatikan, kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah ini. Jadi setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berbalik dari semua dosa, kita berjalan kepada kebenaran firman Tuhan. Karena tadi dikatakan Amsal 13, kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya. Jadi yang menjaga kita bisa menjadi saleh itu adalah kebenaran firman Tuhan. Makanya kita harus pegang kebenaran firman Tuhan. Kita harus pegang firman Tuhan. Kita harus mau belajar terus hari demi hari akan firman Tuhan. Kita harus mau baca Alkitab setiap hari. Supaya apa? Supaya ini loh, supaya kita itu bisa meninggalkan dosa, kita berjalan menuju ke kebenaran. Berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu yang menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah ini jadi, yang kedua adalah kita harus mau mengaku dosa. Setelah kita tahu bahwa kasih karunia itu mengampuni kita, menebus kita, kemudian kita harus meninggalkan semua dosa, kita mengaku semua dosa, kita tinggalkan semua dosa, dan kita berjalan menuju kebenaran. Ya. Nah, yang ketiga, tadi 1 Petrus 1 ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hidup sebagai anak-anak yang taat, yang ketiga ini adalah hidup sebagai anak-anak yang taat dan memiliki pengendalian diri. Hidup sebagai anak-anak taat. Jadi ketika kita tadi berjalan menuju kebenaran, dan kita berjalan di dalam kebenaran, kita hidup taat di dalam kebenaran itu. Semoga nangkep ya. Semoga sidang jemaat mengerti. Jadi ketika tadi kita sudah bertobat, berbalik, kita berjalan dalam kebenaran dan menuju kebenaran, ya, kita harus taat di dalam jalan ini. Kita harus taat di dalam kebenaran ini. Kita harus taat melakukan firman Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak yang taat dan memiliki pengendalian diri. Jadi kalau ada godaan dosa, karena ketaatan kita, ada Roh Kudus, kita bisa mengendalikan diri. Sekarang pertanyaannya adalah, kita harus taat terhadap siapa? Taat terhadap siapa? Yang pertama, ya secara kelihatan kita harus taat terhadap otoritas. Ya, kalau di gereja berarti kita harus taat kepada gembala. Kita harus taat kepada pemimpin-pemimpin yang di gereja yang dipercayakan oleh Tuhan. Di dalam kantor, pekerjaan, taat kepada otoritas di kantor. Di rumah, kalau anak-anak muda taat terhadap orang tua. Ya, terhadap otoritas, pemerintah. Ini otoritas-otoritas yang diadakan oleh Tuhan. Diadakan oleh Tuhan untuk kita taati. Ya. Tapi terlebih dari semua itu, yang paling penting adalah kita harus taat
terhadap firman Tuhan. Kita harus taat terhadap perintah-perintah Tuhan. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Kita harus hidup sebagai anak-anak yang taat kepada firman Tuhan. Kepada kebenaran yang ilahi. Kita harus taat. Ya. Dan kalau kita taat, di dalam ketaatan itu akan ada perlindungan otoritas ilahi. Akan ada perlindungan dari Allah. Akan ada pemeliharaan dari Allah. Ketika kita berjalan dalam ketaatan, menjauhi segala dosa. Ketika kita berjalan dalam ketaatan, dalam kebenaran, akan ada perlindungan. Perlindungan otoritas ilahi itu. Ya. Taat itu saya sadari, itu sangat tidak mudah. Menjadi taat, menjadi anak-anak yang hidupnya taat itu sangat tidak mudah. Kita harus mengalahkan ego kita harus mengalahkan harga diri kita, dan itu sangat tidak mudah gitu. Ya. Ketika kita taat, kita harus taat misalnya kepada pemimpin, kita harus taat. Sedangkan dari kita, apaan sih ini pemimpin? Nggak jelas banget gitu. Nggak mudah Bapak Ibu. Tapi ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita lakukan kalau kita mau menjadi orang yang hidupnya saleh. Dikatakan orang saleh. Orang yang suci, orang yang ada dalam pengudusan. Harus taat terhadap firman Tuhan. Ya. Dan kita bisa hidup dalam pengendalian diri, itu kalau kita hidup bergaul intim dengan Tuhan. Kalau kita hidup bergaul erat dengan Tuhan. Kalau kita hidup bergaul dengan Roh Kudus. Saya ulang, kita bisa hidup dalam pengendalian diri kalau kita hidup bergaul dengan Roh Kudus. Karena di dalam Galatia 5 ayat 16-26 nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Ya. Dikatakan bahwa pengendalian diri itu adalah salah satu dari buah roh. Dan buah roh itu ada kalau kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Kalau kita mematikan perbuatan daging kita dan kita hidup bergaul dengan Roh Kudus, akan ada buah yang bisa kita hasilkan, salah satunya adalah pengendalian diri. Nah ini, jadi taat dalam kebenaran dan juga dalam pengendalian diri kita. Ya, dan memiliki pengendalian diri. Dan yang terakhir, kita sebagai orang-orang saleh yang tadi sudah mengakui Yesus sebagai juru selamat, ya. Kemudian kita mau mengaku dosa, kita meninggalkan semua dosa, kita hidup di dalam kebenaran, di dalam jalan kebenaran. Dan ketika kita hidup dalam jalan kebenaran itu, kita hidup sebagai anak-anak yang taat akan kebenaran dan memiliki pengendalian diri. Yang terakhir yang harus kita lakukan sebagai orang-orang saleh adalah kita harus berdoa dan menyanyikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah hidup taat dan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita sudah hidup di dalam pengendalian diri kita hidup dalam pengudusan dan penyucian, akan ada nyanyian-nyanyian baru yang keluar dari mulut kita. Akan ada doa-doa yang keluar dari mulut kita sebagai orang-orang yang saleh. Mazmur 32 ayat 6. Mazmur 32 ayat 6. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Sekali lagi saya ulang. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Sebab engkau dapat ditemui, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya.
Satu ayat lagi, Mazmur 149 ayat 1. Mazmur 149 ayat 1. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Amin, puji nama Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang-orang saleh, kita harus berdoa kepada Dia. Seperti yang malam hari ini kita lakukan dalam ibadah doa penyembahan kita. Ya. Kita berdoa selagi engkau dapat ditemui, selagi Dia itu masih ada. Nanti ada saatnya kita udah susah, gak bisa berseru lagi kepada Tuhan. Selagi dia dapat ditemui, berdoalah kepada Dia. Ya. Dan biarlah mulut ini keluar puji-pujian baru. Nyanyikanlah puji bagi Tuhan nyanyian-nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Jadi kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, dalam pengudusan, dalam pengendalian diri, jangan terus kemudian kita diam saja. Jangan kita tidak menyanyikan nyanyian-nyanyian baru. Jangan kita tidak menyembah Dia. Jangan kita tidak berdoa kepada Dia. Berdoa dan nyanyikan nyanyian-nyanyian baru di hadapan Tuhan. Ya. Jadi hidup yang saleh itu berarti kita hidup dalam kesucian. Lepas dari segala dosa dalam bentuk apapun, ya, dan itu dimungkinkan kalau kita hidup intim dengan dan melekat kepada Yesus. Ya, kita bisa menjadi semakin serupa dengan Dia. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mari sebelum kita akhiri firman Tuhan pada malam hari ini, pelayan bisa menyiapkan diri. Kita mau baca beberapa ayat. Apa sih yang dikatakan ayat-ayat firman Tuhan? Janji-janji Tuhan bagi orang-orang saleh. Kita mau baca, ya. Dan ketika kita membaca ayat-ayat ini, saya berharap Bapak Ibu di rumah baca dengan suara yang keras. Baca dengan suara yang keras ayat-ayat ini. Ya. Biar itu menjadi kekuatan, menjadi iman kita. Ya, yuk mari kita baca. Yang pertama Mazmur 37 ayat 18. Ya. Mazmur 37 ayat 18. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Amin. Mazmur 149 ayat 5. 1, 2, 3. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Amin. Orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan, dimuliakan Tuhan. Amsal 11 ayat 5. 1, 2, 3. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Ya, 2 ayat lagi, Mazmur 32 ayat 6. 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Perhatikan ini, kita sama-sama baca yang keras. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Puji nama Tuhan. Ketika ada masalah yang besar terjadi, ya, dunia digonjang-ganjing apapun, itu tidak akan melanda orang-orang saleh. Terakhir, Yohanes 9 ayat 31. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan
kehendak-Nya. Amin. Ya, ini janji Tuhan. Dia mendengarkan orang-orang yang saleh hidupnya dan yang melakukan kehendak-Nya. Mari tutup Alkitab, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ambil posisi yang baik, yang nyaman, buat kita sama-sama menggunakan beberapa waktu ke depan. Kita mau menyembah Dia, kita mau menyanyikan nyanyian baru sebagai orang-orang saleh. Dan kita mau berdoa kepada Dia. Ya. Biarlah malam hari ini kita masuk lebih dalam lagi dalam altar Tuhan. Kita mau masuk dalam tahta suci-Nya, kita mau menyembah Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kini saatnya, kini saatnya berdiri di altar-Nya. Yes Lord. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Sekali lagi kita katakan, kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altar-Nya. Ini kami Tuhan. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya. Kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Sekali lagi kita pujikan, kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altar-Nya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
tata sucinya. Kita masuk Tata sucinya, ya Tuhan. bersama Biarlah kami bersama-sama menyembah Tuhan. Mari puji Yesusku, puji Kau Yesus, Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk tata sucinya. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Kami sembah Kau Yesusku. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Katakan kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Haleluya. Kami mau masuk lebih dalam menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Hosana. Hosana bagimu Yesus. Hosana bagimu Bapa. Hosana, Hosana. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang baik, kasih setiamu tak berkesudahan, kasih karuniamu bagiku Yesus, kasih karuniamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kau Raja, Kau Tuhan. Seluruh hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Hidup kami memuliakan Kau, meninggikan Kau, mengagungkan Kau Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat korban-Mu Tuhan. Kau Allah yang maha tinggi, Kau Raja segala Raja, Kau pemilik hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah yang mulia. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang mulia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kau Raja segala Raja Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Kau
mulia, Kau Allah yang agung, Kau Allah yang baik, Kau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Pengagungan hanya bagi-Mu Yesus, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus, kehormatan hanya bagi-Mu, ya Allah, ya Rajaku. Kau termulia, Kau yang agung Yesus, Roh Kudus, Kau manis Tuhan, Kau lembut, Kau mengasihi kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih buat waktu yang baik. Kami dapat menyembah-Mu Tuhan. Kami datang dengan segenap hidup kami, dengan seluruh tubuh jiwa roh kami mau menyembah Engkau. Dengan segenap hidup kami mau menyembah Engkau. Kami tidak mau Tuhan kami tertinggal. Kami mau menjadi anak-anak yang hidupnya taat. Kami mau menjadi anak-anak, menjadi orang-orang saleh. Kami mau Tuhan selalu hidup dalam pengudusan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kalau sampai saat ini kami belum bisa menjadi anak-anak yang taat, kami masih belum bisa hidup dalam kekudusan. Ampuni Tuhan, ampuni Yesus, ampuni, ampuni ya Roh Kudus. Ampuni, ampuni Tuhan. Tapi biarlah malam hari ini, setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar lebih sungguh-sungguh. Kami mau belajar lebih sungguh-sungguh untuk hidup dalam ketaatan kami. Kami mau belajar lebih sungguh-sungguh untuk hidup dalam kekudusan. Karena hanya itu yang Kau mau Tuhan. Karena hanya itu yang Kau mau dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, ajar kami. Agar kami dari hari ke hari dapat hidup menjadi anak-anak yang taat. Dalam pengendalian diri, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami sebagai orang-orang saleh, kami sebagai anak-anak yang taat, kami sebagai orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kami dapat mengatakan kepada Allah yang kudus. Kami dapat berdoa, kami dapat menyembah Tuhan, kami dapat menyanyikan nyanyian-nyanyian baru. Dan biarlah kami sebagai orang-orang kudus, sebagai orang-orang yang taat, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Dan biarlah dalam kekudusan-Mu Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Katakan dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu Tuhan, dalam kekudusan-Mu ku
sebab Engkau yang kudus. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Katakan sebab Engkau yang kudus. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Amin. hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Kau layak terima pujian, hormat dan kuasa. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Biarlah hidup kami Tuhan selalu dapat menyembah Tuhan. Biarlah kehidupan kami dapat selalu memuji Tuhan. Biarlah dari mulut kami keluar nyanyian-nyanyian yang baru, yang menyukakan hati Tuhan, yang memuliakan hati Tuhan. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa bagi kami semua Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Biarlah firman-Mu yang sudah dinyatakan, Kau meteraikan dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu itu bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi biarlah firman-Mu itu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami dapat menjalankan setiap kebenaran firman-Mu. Kami dapat hidup dalam kekudusan. Kami dapat hidup menjadi anak-anak yang taat. Kami mau belajar Tuhan, kami mau belajar. Ajar kami Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus. Pimpin kami ya Roh Kudus. Agar setiap hari ketika kami melangkah menjalani hidup kami dapat menjadi anak-anak yang taat. Kami dapat menjadi anak-anak yang hidup dalam kekudusan. Dan pada saatnya nanti, Engkau akan dapat melihat kami dan mengatakan, hai anakku, orang-orang saleh yang mengasihi Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, masih banyak kekurangan kami, masih ada dosa dalam kehidupan kami. Karena itu kami pada malam hari ini mau datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Kami mengakui setiap dosa-dosa kami. Apapun itu, akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku sudah berdosa A, aku sudah berdosa B. Katakan di hadapan Tuhan, akui, dan Tuhan akan mengampuni engkau. Tuhan akan mengampuni kita semua. Tuhan akan mencurahkan darahnya yang kudus untuk menguduskan seluruh kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap sidang jemaat-Mu yang merindukan hidup sebagai anak-anak yang taat, hidup sebagai orang-orang yang saleh, hidup dalam kejujuran, hidup yang menjauhi kejahatan. Biarlah kiranya Engkau yang menguatkan setiap kami semua yang merindukan hal ini. Biar Roh Kudus yang terus
terus menuntun kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang mengajar kami. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami berpegang kepada Engkau, ada kekuatan yang baru selalu setiap hari. Dan kami dapat berjalan bersama dengan Engkau di dalam kebenaran itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada malam hari ini kami juga berdoa untuk setiap kami, untuk setiap anak-anak Tuhan yang masih dalam hidup dalam pergumulan-pergumulan Tuhan. Yang mungkin dalam kehidupan nikah mereka ada goncangan, ada masalah, apapun itu, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang maha tahu. Engkau yang mengetahui setiap keadaan mereka. Dan kami berdoa malam hari, kami bersatu hati, kami berdoa Engkau pulihkan, berikan kasih setiamu, berikan kasih kemurahanmu Tuhan atas kehidupan mereka, agar mereka dapat menyelesaikan bersama dengan Engkau setiap masalah-masalah yang ada. Dan biarlah mereka dapat terus bersatu dalam satu ikatan dalam pernikahan mereka, dalam kasih yang kudus bersama dengan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang juga ada dalam pergumulan ekonomi, Engkau adalah Allah yang selalu menyediakan setiap kebutuhan kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk selalu bersandar kepada Engkau. Ajar kami untuk selalu berserah kepada Engkau. Karena kami tahu ketika kami bersandar, ketika kami berserah kepada Engkau, Engkau akan turun tangan memberkati setiap kami semua. Dan kami tahu bahwa kami dan seluruh anak cucu kami tidak akan pernah kekurangan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bagi mereka sidang jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit, dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit, di rumah, dimanapun Tuhan, sakit apapun, kami berdoa Tuhan, biarlah kemurahan Tuhan pada malam hari ini, kami bersatu hati, kami mau usirkan semua sakit penyakit yang mengganggu tubuh kami Tuhan. Kami mau usirkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah darah Yesus yang membungkus, membasuh kehidupan kami, memberikan kesembuhan yang sempurna dalam kehidupan kami, dalam tubuh kami. Sehingga tubuh kami ini dapat memuliakan nama-Mu. Sehingga tubuh kami dapat beribadah kepada Engkau. Sehingga tubuh kami ini, kami dapat melayani Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga berdoa bagi anak-anak youth dan juga sekolah minggu sebagai generasi-generasi penerus. Sebagai generasi-generasi muda yang Kau kasihi. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memberkati, Kau sendiri yang terus bekerja dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka dapat semakin berkobar-kobar dalam Tuhan. Mereka dapat semakin setia di dalam Tuhan. Mereka dapat semakin setia mengenal akan Engkau. Sehingga hidup mereka sejak masa mudanya, mereka menjadi orang-orang yang begitu luar biasa melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Ibu Gembala, seluruh majelis dan seluruh pengurus-pengurus gereja yang ada. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, memberikan hikmat, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, agar mereka semua dapat memimpin kami, dapat membawa kami, sidang jemaat-Mu ini Tuhan, dapat semakin dekat kepada Engkau, dapat semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam setiap pelayanan mereka, khususnya Ibu Gembala Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kekuatan, agar terus dapat menggembalakan kami, sidang jemaat yang dipercayakan ada di dalam gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh pemerintahan Indonesia yang ada, baik dari tingkat yang paling bawah sampai kepada presiden. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang juga memberikan hikmat, memberikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka menjalankan setiap pemerintahan yang ada, mereka menjalankan semuanya itu dengan hati yang penuh kasih, hati yang penuh kasih, melayani masyarakat yang ada. Untuk keadaan COVID ini juga Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya pada waktunya yang sudah Engkau tetapkan, semuanya dapat berlalu dan kami juga dapat kembali lebih leluasa dalam beraktivitas. Dan juga rencana-rencana kami untuk kembali kami membuka ibadah kami di gereja Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga
yang campur tangan dalam setiap persiapan-persiapan yang ada. Setiap dana yang dibutuhkan, Engkau yang sudah memberkati, Engkau sudah mencukupkan. Kami percaya Tuhan, dan pada saatnya nanti pada waktu yang tepat yang Tuhan tetapkan, kami dapat kembali mengadakan kegiatan ibadah di gereja dan bersama-sama dengan live streaming. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pada malam hari ini kami bersyukur, kami hanya dapat memuji kebesaran-Mu pada malam hari ini. Karena kami tahu hanya Engkau Allah yang besar, Engkau Allah pemilik kehidupan kami. Dan kami sebagai orang-orang yang saleh, kami orang-orang yang taat, kami orang-orang yang hidup dalam pengudusan, kami hanya dapat memuji kebesaran-Mu. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau memuji kebesaran-Mu, memuji setiap kebaikan-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami hanya dapat memuji kebesaran-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang ajaib, Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang selalu mengasihi kami, kehidupan anak-anak-Mu yang mau taat, dengar-dengaran dan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan pada malam hari ini, sebelum kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami, doa penyembahan kami, biarlah kiranya Engkau yang menerima setiap penyembahan kami, Engkau yang menerima setiap doa-doa kami, Engkau yang berkenan akan setiap seluruh kehidupan kami malam hari ini Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan, biar hanya Engkau yang dibesarkan Tuhan dalam kehidupan kami, melalui pujian penyembahan kami, melalui setiap seruan doa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan pada malam hari ini, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan setiap hatimu, seluruh kehidupanmu, pikiranmu, hatimu, untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita, menyertai seluruh anak-anak-Mu yang hidup taat, yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat Tuhan, mari bersama saya katakan amin.
Puji nama Tuhan. Sampai bertemu dalam ibadah-ibadah yang selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. In His name